Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji syukur kepada Tuhan atas kemurahan-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati satu hari baru. Pada hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu kepada kami semua sehingga kami masih bisa menikmati satu hari baru. Tuhan, bila pagi hari ini kami akan memulai kembali aktivitas kami, izinkanlah kami untuk bisa membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikanlah kami hikmat sehingga kami bisa mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami pada hari ini. Doa ini kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tema hikmat pagi pada hari ini adalah nyatakan kasih-Nya. Dan nas Alkitab terambil dari 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai ke-18. Namun fokus kita ada di ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Kasih Yesus mengalir membuka hidupku, untuk jadi saluran berkat-Nya. Kasih Yesus kobarkan terangi hatiku, mari kita nyatakan kasih-Nya. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah sepenggal lirik dalam lagu yang berjudul Nyatakan Kasih. Sebuah lagu yang mengingatkan setiap kita bahwa ketika kasih Yesus telah berkobar di dalam hati kita, maka hal itu akan mendorong kita untuk dapat menyatakan kasih Kristus, menjadi alat di tangan Tuhan dan menjadi berkat serta damai sejahtera bagi sesama. Pesan inilah yang juga disampaikan oleh Rasul Yohanes bahwa sebagai pengikut Kristus sejatinya kita juga harus mewujudkan kasih Tuhan melalui tindakan dan perbuatan kita. Surat 1 Yohanes ditulis untuk meluruskan kembali ajaran tentang keselamatan. Keselamatan bukan hanya sesuatu menyangkut kekekalan, tetapi seharusnya juga menghasilkan perubahan hidup. Setelah memperoleh keselamatan, orang percaya harus hidup dalam kekudusan serta dalam hubungan persekutuan sebagai anak-anak Allah yang saling mengasihi dan penuh kehangatan. Bagian firman Tuhan ini mengingatkan kepada setiap kita untuk dapat saling mengasihi satu sama lain, bukan hanya dengan perkataan, tetapi juga melalui perbuatan dan kebenaran. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya
agar kita dapat mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran, sebagaimana yang dimaksudkan firman Tuhan. Tentu ada banyak cara, namun melalui perikop hari ini, mengasihi sesama dengan perbuatan dan kebenaran berarti rela berkorban bagi sesama, seperti apa yang Tuhan Yesus telah lakukan bagi kita. Kita dapat menyatakan kasih kepada sesama dengan memberikan yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk menolong orang lain. Kita berbagi makanan dengan mereka yang kelaparan, berbagi berkat bagi mereka yang kekurangan, dan sebagainya. Tentunya hal ini bukan berbicara mengenai besar kecil atau mahal murahnya sesuatu, tetapi perihal yang terbaik untuk bisa mewujudkan kasih itu bagi sesama. Kasih seperti inilah yang Yohanes maksudkan, yaitu kasih yang tidak hanya terucap lewat perkataan, tetapi juga terwujud dalam bentuk kepedulian kepada sesama yang membutuhkan. Kiranya Allah Roh Kudus memampukan kita untuk dapat mewujudkan kasih kepada sesama melalui setiap tindakan nyata dalam kebenaran, sehingga mereka bisa melihat kasih Allah melalui kita secara konkret. Mari nyatakan kasih Kristus melalui setiap perkataan dan perbuatan kita kepada sesama, teristimewa kepada mereka yang membutuhkan. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang bukan hanya mengaruniakan keselamatan kepada kami, namun juga mendorong kami untuk membuktikan keselamatan kami dengan melakukan perbuatan-perbuatan kasih yang kami nyatakan bagi orang-orang di sekeliling kami, teristimewa untuk mereka yang membutuhkan, sehingga kasih Tuhan boleh dinyatakan melalui perkataan dan perbuatan kami, serta di dalam kebenaran, dan mereka juga boleh memuliakan Bapa yang di surga. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami akan hal ini. Dan kami mempercayakan segala sesuatu yang kami kerjakan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hidup yang kami miliki adalah hidup yang kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.